Saya selalu kasih tips ini, kelihatannya sepele tapi penting. Ya, benar-benar. Ya. Gimana merubah sistem kantor menjadi lebih bagus? Oke, kembali lagi ke jalanan. Gue akan meningkatkan awareness orang-orang terhadap pentingnya punya KPI. Sekaligus gue pengen tahu, orang-orang tahu nggak sih KPI untuk pekerjaan mereka? Yuk, ikutin gue. Halo Mbak, dengan siapa nih? Halo, Cesa. Mbak Cesa sekarang kerjaannya sebagai apa? Aku sebagai asisten kreatif produser. Selama sebulan terakhir merasa kerjanya bagus atau enggak nih? So-so lah. Kenapa bilang so-so coba? Karena udah mau menjelang puasa, kayak pengen cepet-cepet lebaran. Halo Mbak. Nih. Delvina. Mbak Delvina, kayak nama coklat ya. Oke, Mbak Delvina kerjaannya apa nih sekarang? Aku admin support di Bank. Mbak, menurut Mbak kerjaannya Mbak sebulan terakhir ini bagus nggak? Kalau menurut aku nih ya, kebetulan aku tuh Oke. baru juga dan udah hampir mau 2 bulan. Kalau aku sih Apa bisa bilang oke, ayo. karena apa yang dikerjakan oleh aku, apa yang diperintahkan, aku selesain dengan benar sih. Oke. Sejauh ini ya. Halo Mas, dengan siapa nih? Dengan Dias Mas Dias, kerjanya sebagai apa Mas sekarang? di bank. Oh, saya juga dulu anak bank. Oh, siap. Iya, dulu saya juga karyawan bank. Oke, Mas, posisinya sekarang lagi ngerjain apa nih? Kalau saya di bagian kredit sih Mas. Dalam sebulan terakhir, kira-kira menurut Mas, kerjanya Mas bagus nggak? So far sih bagus, alhamdulillah. Oh, kenapa nih? Kok bisa bilang bagus? Ya dibilang sebenarnya sih kuncinya sih rajin sih Mas. Oh, jadi bilang bagus karena rajin nih ya. Oke. Pernah dengar tentang KPI? Pernah. Singkatannya apa tuh? Key Performance Indicator. Pernah Pernah. Ha-ha. Nah, singkatannya apa tuh Mas? key performance. I-nya saya lupa deh. I-nya lupa nih. Key Performance Indicator. Iya. Apa ya? Tapi pernah dengar kan? Pernah ya? sih, cuma Oke. apa ya? Nggak tahu ya, oke. KPI itu singkatannya adalah Key Performance Indicator. Saya punya 50.000. Oke. Saya akan bagikan ke Mbak kalau Mbak bisa sebutin KPI untuk posisi Mbak, yaitu seorang kreatif. Untuk naikin subscribers YouTube, Oke. naikin viewers, Mhm. sama naikin engagement. Oke, apakah itu KPI yang benar? Oke, kita lihat ya. Apakah bisa diukur? Bisa, karena semuanya datanya. Betul. Apakah relate dengan pekerjaannya? Bisa, kalau dia bikin konten aja gitu ya, tapi nggak ningkatin itu, buat apa dia bikin konten? Jadi ini adalah jawaban yang benar. Selamat. Di tempatnya Mas nih, sebagai orang yang kerja di bagian kredit, kira-kira KPI-nya apa? Kalau kita sih no customer yang pasti, terus outstanding sama menjaga kualitas kredit. Nah, coba dijelasin nih ke teman-teman yang mungkin belum ngerti. Outstanding maksudnya gimana tuh? Itu pinjaman sih Mas. Jadi nilai rata-rata pinjaman per bulan sama fitur baru dan kualitas kredit sih yang mesti dijaga. Nilai rata-rata pinjaman artinya semakin banyak yang meminjam, semakin bagus kerja. Betul. Oh, ini nih orang-orang yang membuat kita jadi pengen minjem duit gitu ya. Iya Mas. Tapi yang penting tadi ada kualitas kreditnya juga ya. Betul. Ya, kualitas Bisa kredit itu dijaga. boleh dijelasin nggak cara ngitungnya gimana? Kalau kualitas kredit sih kan ada bermacam-macam tuh Mas. Ada kalau di kita kan ada lancar, terus dalam perhatian khusus dan NPL itu udah kredit macet. Teman-teman mungkin nggak tahu nih NPL nih, singkatannya apa NPL? Non performance loan. Nah, non-performing loan ya. Nah, jadi itu adalah loan yang tidak lancar Iya. gitu ya. Jadi ada assessment-nya ya. Iya. Lancar itu kalau apa Iya. dan sebagainya gitu ya. Oke, ini KPI-nya adalah benar. Karena kenapa saya bilang benar? Iya. Karena bisa diukur Siap. gitu ya. Rata-rata jumlah yang meminjam kan bisa diukur Betul. gitu ya, dan itu sesuai dengan Mas punya pekerjaan. Betul. Ya. Oke, terima kasih Mas sudah Oke, membantu siap. teman-teman untuk edukasi soal KPI. Iya. Untuk posisi Mbak sebagai admin support tadi ya, gitu. Apa sih sebetulnya KPI yang tepat? Dengan menyelesaikan data-data yang sesuai apa yang diminta, karena kan itu kebetulan datanya per minggu juga ya, sesuai dengan apa yang diminta aja sih kalau menurut aku. Jadi ngukurnya gimana tuh? Biasanya dari apakah datanya dengan yang di lapangan, sedangkan yang dikirim udah sesuai apa enggak, itu aja sih. Oke. Nah, saya bantu ya. Berarti kalau untuk kerjaan kayak Mbak ini, berarti KPI-nya bisa aja adalah jumlah laporan ya yang tepat waktu atau
akurat. Akurat. Betul ya, karena harus akurat, nggak hanya tepat waktu. Yes. Tapi biasanya KPI kan jumlah laporannya banyak, Iya. betul ya. Nah, untuk mempermudahnya, maka KPI-nya mungkin bisa dibalik, yaitu jumlah laporan yang tidak tepat waktu atau tidak akurat. Jadi misalkan dalam setahun nih terjadi ada 10 kali laporan tidak tepat waktu atau tidak Iya. akurat, ya tentu kinerja kita bisa dilihat kurang baik Benar. dan itu bisa terlihat secara objektif, betul ya. Wah, oke kalau gitu saya anggap jawabannya benar. Boleh nanya nih bebas tentang karir apapun, silakan. Gimana merubah sistem kantor menjadi lebih bagus? Ini dalam pertanyaan nih. Semua itu harus dimulai dari atas. Atasnya yang harus berkomitmen dulu mau merubah enggak. Tapi kita sebagai anggota timnya juga bisa melakukan sesuatu. Misalkan satu, dengan memberikan data dan fakta. Pak, Bu, faktanya adalah kita menurun, kita begini, turnover karyawan meningkat. Ya banyak orang yang makin nggak betah kerja di ini. There's something wrong atau something that we can improve. Tapi harus ada data dan faktanya. Yang kedua, jangan hanya bawa masalah, bawa solusinya. Misalkan Pak Bu nih kayak kita butuh KPI nih gitu ya di kantor. Saya punya solusi. Ada orang yang ahli KPI yaitu saya. Iya. Gitu, bawa solusinya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, coba lihat nih ada webinarnya, bisa ikut dulu dan sebagainya. Jadi intinya adalah di dalam hal apa kita mau merubah kantor satu artinya kita masih peduli, masih sayang, ya kan? Nah, tapi kita harus melihat, kita harus kasih tahu ke atasan kita dengan fakta dan solusi. Nah, itu sih. Boleh tanya-tanya sesuatu tentang karir nih, silakan. Tips dong buat kalau yang kayak saya kan baru nih, itu kayak gimana sih? Oke. Tips buat kamu yang baru masuk ke kantor dan Iya. ini pekerjaan baru juga? Sebelumnya pernahnya magang aja sih, tapi kalau buat pure kerja sehabis kuliah, ini pertama. Oke, buat yang baru pertama kali masih baru masuk ke dunia kerja sepenuhnya ya. Oke. Tipsnya adalah begini. Satu, dunia kerja itu tidak sama dengan dunia kuliah. Pada saat magang pun juga berbeda dengan saat kita full time. Perbedaannya adalah pertama begini, tuntutan. Pada saat magang kita akan dianggap anak magang, Ya. tidak terlalu dituntut, ya kan? Tapi pada saat kita full time kita udah digaji nih lebih besar daripada anak magang. Maka tuntutannya artinya yang kita harus siapin adalah mental ya. Yang kedua, sebagai anak baru gitu ya, tentu banyak orang yang nggak pengen ngelihat anak baru yang songong. Bener. Ya, maka banyak-banyakin senyum gitu. Terus yang kedua ya, saya selalu kasih tips ini, kelihatannya sepele tapi penting. Jangan makan sendirian. Ya, bener-bener. Ya, supaya waktu-waktu senggang gitu ya, kita bisa bersosialisasi sehingga ada hubungan personal dengan orang-orang di kantor kita. Caranya apa? Paling gampang, pas makan siang. Tapi kalau lagi puasa ya mungkin nanti deh, jangan skip buka puasa bareng. Jadi buat teman-teman, salah satu yang praktikal adalah investlah pada waktu-waktu untuk kalian membangun relationship dengan orang-orang baru di kantor kalian. Disitulah kalian akan dapat informasi, dapat sense bagaimana culture-nya dan sebagainya. Oke, menarik banget nih tadi kita ketemu sama orang yang kerja di bagian kredit di sebuah bank dan kita belajar KPI untuk posisi yang mungkin jarang teman-teman ketahui ya selama ini. Oke, semoga episode kali ini bermanfaat buat kalian dan kalau masih mau banyak belajar tentang KPI bisa lihat nih video-video gue yang lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya di Tanya Kak Senpai.